Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, Enci Silo senang sekali karena pada hari Minggu yang indah ini Enci bisa menemani adik-adik semua di ibadah sekolah Minggu GPID Peniel Palu. Nah adik-adik, tapi sekarang Enci tidak sendiri. Enci ditemani oleh Enci Ona. Halo adik-adik, apa kabar? Tentunya luar biasa. Nah, Enci, kita hari ini bersyukur karena kita bisa beribadah bersama anak-anak. Ya, benar sekali. Mulaikan ibadah kita ya, Enci. Ya, nah sekarang saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya Enci Ona? Baik sekali. Ya, puji Tuhan, baik sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut dengan puji-pujian, terlebih dahulu kita harus apa, Enci Ona? Kita mau berdoa. Nah, kita mau berdoa. Segala sesuatu yang akan kita lakukan harus kita dahului dengan doa. Nah, adik-adik di rumah juga siap ya? Ya, kita sama-sama berdoa ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, di hari Minggu yang indah ini, kami semua mengucap syukur kepadamu karena kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada hari ini, di hari Minggu yang indah ini, kami boleh menyiapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami saat ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Nah, Enci Ona, sekarang kita akan lanjut dengan puji-pujian. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, kekuat angkasa, selam
tadi kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat puji-pujian. Sekarang kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu adik-adik, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ya adik-adik, ya firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu atas ibadah kami saat ini. Dari tadi hingga saat ini kami sudah menaikkan beberapa puji-pujian. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami agar kami memahami apa yang Tuhan kehendaki, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Dan kami juga berdoa untuk Enci Ona yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang memberi dia kekuatan dan kemampuan agar dia boleh bercerita dengan baik. Dan firman Tuhan yang anak-anak akan dengar, kami semua akan dengar, boleh bertumbuh di dalam hati kami dan boleh menjadi buah-buah yang manis untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya yang terdapat dalam Esra 6 ayat 13 sampai 22. Sudah adik-adik, sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama ya. Sekali lagi, Esra 6 ayat 13 sampai 22. Judul cerita pekerjaan selesai. Pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresi, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah
Selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor dan domba jantan 200 ekor dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena 7 hari lamanya karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan pembangunan rumah Allah, yakni Allah Israel. Demikian demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Hei, kok ada yang sedih nih? Waduh, kok berantakan sekali. Ada apa nih? Wah, ini kan kayu-kayu untuk bait Allah. Mengapa berantakan semuanya? Adik-adik, sejak bangsa Israel berada di pembuangan, bait Allah menjadi rusak dan hancur. Tuh, lihat. Kayu-kayunya berantakan semuanya. Hai teman-teman, sekarang kalian tidak perlu sedih lagi. Gilo, Tidak mungkin. Raja kan tidak suka jika bangsa Israel memiliki rumah Allah. teman-teman, Tuhan telah membuat hati raja menjadi baik. Bahkan raja akan membantu membangun rumah Allah loh bagi umat Israel. Aneh ya, kok bisa ya? Memang bisalah, pekerjaan Tuhan itu ajaib. Nah, hati raja yang keras diubah menjadi lembut, sehingga raja mau membantu pembangunan bait Allah. Wah, kapan mulai dibangunnya? Sekarang lah,
kamu lihat, mereka segera akan datang untuk membangun rumah Allah. Dan lihat kayu-kayu itu akan tersusun rapi lagi dan menjadi bait Allah yang indah sekali. Adik-adik, akhirnya rumah Allah telah selesai dibangun. Nah, orang Israel semuanya bergembira. Mereka juga boleh dapat kembali berbakti di rumah Allah. Adik-adik, kita juga harus bersuka cita, bukan cuma bangsa Israel. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik juga, yang memberikan banyak hal yang kita perlukan. Coba Encik mau tanya adik-adik, apa saja kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan? Nah, seperti pembangunan rumah Allah kita atau gereja kita, ya adik-adik ya, yang tadinya gereja kita rusak. Gereja kita rusak bukan karena dirusak orang, tapi gereja kita rusak karena gempa. Sekarang bagian dalamnya telah selesai diperbaiki, dan sekarang adik-adik, rumah Allah kita sementara dibuat bagian depannya lagi. Dan tidak lama lagi adik-adik, rumah Allah kita juga akan selesai. Itu bukan cuma bangsa Israel yang bergembira dan bersuka cita, tetapi kita juga harus bersuka cita dan bergembira karena tidak lama lagi rumah Allah kita atau gereja kita akan selesai dibangun, ya adik-adik ya. Untuk itu agar rumah ibadah kita cepat selesai, adik-adik mari kita juga walaupun masih kecil-kecil, kita bantu dalam doa supaya ada banyak orang-orang yang mau membantu untuk membangun rumah Allah kita, ya adik-adik ya. Nah, sekarang mari adik-adik Encik pesan, kita juga harus bersuka cita seperti bangsa Israel. Mereka bersuka cita, mereka bergembira karena rumah Allah mereka telah selesai dibangun. Demikian juga dengan kita adik-adik, tidak lama lagi rumah ibadah kita atau gereja kita akan selesai sampai bagian depan. Nah, sampai di sini dulu cerita Encik. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik semua yang ada di rumah. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat. Ayat hafalan kita terdapat dalam Esra 6 ayat 22b. Tuhan telah membuat mereka bersuka cita. Sekali lagi ya adik-adik ya. Esra 6 ayat 22b. Tuhan telah membuat mereka bersuka cita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sekarang kita berdoa untuk doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sampai saat ini Bapa, kami masih terus merasakan kasih dan anugerah Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih terus diberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing yang sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka dari yang kecil sampai yang besar yang sudah sekolah kelas 6, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga pendidikan mereka yang sudah sekolah sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang benar-benar yang boleh mengerti firman Tuhan, dan dengan demikian Tuhan mereka juga boleh dapat mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dengan baik. Semuanya itu karena Tuhan Yesus yang sudah menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat mama papa kami yang sudah setia merawat dan menjaga kami, biar Tuhan juga berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau terus berdoa untuk gereja kami yang saat ini Tuhan dalam persiapan atau dalam sementara pembangunan, biar Tuhan Yesus juga tolong agar supaya rumah ibadah kami juga boleh selesai dibangun seperti bangsa Israel yang sudah menyelesaikan rumah ibadah mereka dengan penuh sukacita, mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan kami yang berada di jemaat GPID Peniel ini. Kiranya Tuhan berkati kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga pengurus gereja di gereja Peniel kami ini, MJH, juga majelis-majelis, semua perangkat gereja yang ada, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga dengan kami guru-guru sekolah minggu, dari ketua, bendahara, sekretaris, juga anggota, semua kami juga diberkati, diberikan kesatuan hati kami untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus membawa doa kami kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami juga, biar diberkati oleh Tuhan. Terkhusus Kota Palu yang kami cintai. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, virus-virus yang masih ada, yang bertebaran. Biar Tuhan terus melindungi kami, bentengi kami dengan kasih Kristus. Sehingga kami terhindar dari virus-virus apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masih banyak permohonan yang kami mohonkan kepadamu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan mengetahui segala apa yang kami perlukan. Untuk itu Tuhan, kami akan akhiri doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada hari Minggu yang indah ini. Nah adik-adik, sekarang Enci mau ingatkan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, dimanapun berada, bukan cuma adik-adik, tetapi Enci juga. Iya. Apa itu, Ci? mama-mama, papa-papa, Iya, oma-opa, oma. semuanya. Apa Nah. Enci ya? Apa ya? Harus selalu menjaga protokol kesehatan. Bagaimana caranya, Enci Nah. Ona? Pakai masker. Ya, terus? Terus jangan lupa cuci tangan. Iya, betul sekali. Terus Terus? apa lagi? Jaga jarak. Iya, betul Ya. sekali. Jauhi kerumunan. Iya, Jangan dulu kita pergi jalan-jalan betul sekali. di Kauna, tempat-tempat betul. yang ramai ya, Iya, Enci ya. iya, Nah. betul sekali. Jadi, kalau tidak ada keperluan di luar, Iya. lebih baik di rumah, rumah saja saja. nonton TV ya, Hmm. daripada di luar banyak penyakit. Tetapi kita juga harus sama-sama berdoa, Kak Ona, Iya. supaya corona ini atau virus ini cepat berlalu dan kita boleh bersekolah minggu secara bertatap muka. Nah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.